Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Sapaan Gembala BPD Jabatara bersama saya Pendeta Johan, Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Depok. Saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dengan judul Tuhan Menjanjikan Penolong. Didasarkan dari Injil Yohanes 14 ayat 16-17. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara-saudara, siapakah di antara kita yang belum pernah merasakan menjadi korban? Di saat kita sudah baik sama orang, ternyata kebaikan kita itu disalahartikan sehingga kita harus berkorban perasaan. Atau mungkin ada anak-anak muda yang saat ini mendengarkan firman Tuhan ini, di saat saudara sudah memberikan perhatian yang penuh kepada lawan jenis, sudah memberikan kode-kode kepada dia, ternyata kok tidak segera ada istilahnya itu tembak-tembakan. Malah dia itu malah naksir dan jadian dengan teman saudara, sehingga disitulah mungkin saudara-saudara mengalami sakit hati karena harus berkorban perasaan. Ada peribahasa yang mengatakan seperti pagar makan tanaman, jadi kok malah sama temannya. Saudara-saudara, mungkin ada juga yang berkorban waktu. Di saat saudara-saudara berjanji, ada janjian menentukan waktu yang telah disepakati, jam yang disepakati, ternyata saudara datang, belum ada yang datang, padahal waktu itu bisa dipakai untuk yang lain dan yang lainnya. Ada di antara kita dan semua manusia tentunya pernah merasakan bagaimana kita harus berkorban dan menjadi korban. Baik itu resikonya kecil maupun yang resikonya besar, seperti korban bencana alam. Banyak orang yang mengalami korban bencana alam, mereka itu mengalami gangguan fisik, psikis, dan sosial. Dan ada juga yang saking stresnya mereka itu mengalami gangguan jiwa, saudara-saudara. Dampak dari orang yang mengalami hal-hal seperti itu, kalau tidak segera ditanggulangi, maka mereka itu akan mengalami patah hati, tidak semangat di dalam hidup, akan mengalami lemah, tak berdaya, bahkan akan juga bisa mengalami gangguan jiwa. Jadi, di saat orang menghadapi demikian, dibutuhkan seorang penolong. Penolong ini fungsinya adalah supaya memberikan semangat kembali, memberikan motivasi kepada dia, sehingga ia mampu bangkit kembali akan segala hal yang ia hadapi karena ia telah mengalami perasaan sakit hati oleh karena berkorban. Diperlukan penolong sehingga ia itu mampu bangkit, mampu untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi, bahkan memperoleh kemenangan demi kemenangan, saudara-saudara. Saudara, saat ini kita membaca firman Tuhan, murid-murid Yesus, dia juga mengalami yang namanya menjadi korban. Mereka itu menjadi korban orang-orang Farisi, orang Romawi, ahli Taurat. Yaitu pasca kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga, maka orang-orang percaya itu mereka itu harus diburu, mereka ada mengalami dianiaya, dan bahkan banyak orang-orang percaya yang harus kehilangan nyawa mereka oleh karena percaya Yesus. Yesus Kristus sangat memahami akan hal ini, saudara-saudara. Oleh karena itu, sebelum masa itu terjadi dan sebelum mereka itu nanti mengalami hal demikian, sehingga mereka menghadapi peristiwa ini, saudara-saudara, Yesus menyampaikan kepada mereka. Apa yang disampaikan oleh Yesus itu, saudara? Yang disampaikan oleh Yesus adalah bahwa Ia berkata, Ia akan meminta agar Bapa memberikan seorang penolong yang lain. Di Yohanes 14 ayat 16. Kata seorang penolong yang lain ini dalam terjemahan King James YLT itu another comforter. Artinya adalah penghibur yang lain. Di dalam NIS, terjemahan bahasa Inggris, kitab NIS, yaitu another helper, yaitu penolong yang lain. Dalam semua penerjemahan ini, saudara-saudara, maka kita dapat melihat teks ini. Sebenarnya yang dikatakan adalah Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Kata memberikan ini kata kerja aktif indikatif future. Artinya adalah diberikan nanti ke depan, pada waktu yang akan datang. Kapankah itu? Kapankah itu? Jadi kapannya? Pada saat Yesus tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka.
Inilah janji yang diberikan Yesus kepada para murid-murid, sehingga mereka itu tidak perlu khawatir bahwa di saat Yesus nanti tidak bersama mereka, Yesus akan meminta kepada Bapa untuk mengutus penolong yang lain. Yesus akan memintanya. Oleh karena itu, di sini ditulis indicative future. Saat itu belum ada, karena Yesus masih ada bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara, kata penolong ini di dalam bahasa Yunani adalah parakletos. Artinya adalah pembela, pemberi perlindungan, penghibur, pemberi pertolongan, pemberi rasa aman, penasehat. Jadi Yesus ingin mengatakan kepada mereka, kalau penolong yang lain itu berarti sebelumnya sudah ada penolong. Siapakah penolong mereka saat itu? Yesus sendiri. Jadi Yesus ingin menguatkan mereka bahwa nantinya penolong kamu itu ada lagi, sama seperti saya, sama seperti Yesus, yaitu penolong ini fungsinya sama. Dia itu akan menghibur, akan menjadi penasehat, akan memberi rasa aman, akan memberikan perlindungan. Dan inilah yang menjadi satu hal yang sungguh mengembirakan murid-murid. Dia tidak terbatas oleh waktu, tidak dalam kurun waktu tertentu atau zaman tertentu, tetapi penolong yang lain ini dikatakan oleh Yesus di dalam ayat yang ke-15 akan menyertai mereka selama-lamanya. Siapakah penolong yang lain itu? Yaitu Roh kebenaran. Kalau kita melihat di Yohanes 14:17, Yohanes 15:26 dan Yohanes 16 ayat 13, ketiga ayat itu berbicara tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan setelah kenaikan Yesus Kristus, yaitu pada hari Pentakosta yang akan kita peringati besok hari Minggu. Yesus menjanjikan penolong yang lain setelah kematian dan kebangkitannya dan setelah kenaikannya ke surga, yaitu Roh Kudus. Apakah fungsi penolong yang lain itu, saudara-saudara? Yang Tuhan janjikan itu fungsinya adalah untuk menolong mereka. Dan bagaimanakah caranya penolong yang lain itu selama-lamanya ada bersama, selama-lamanya? Bagaimanakah caranya, saudara-saudara? Caranya yang pertama adalah yaitu menyertai semuanya orang percaya, beserta dengan mereka secara terus-menerus. Jadi penolong yang lain ini, dia itu yang dijanjikan oleh Yesus, yaitu Roh Kudus itu akan menyertai kamu, menyertai semua orang percaya. Ini ditulis dalam 2 kali, yaitu ayat 16-17. Supaya murid-murid memahami bagaimana cara Roh kebenaran itu nantinya menyertai mereka selama-lamanya, yaitu dengan cara Roh kebenaran itu selama-lamanya ada dengan mereka, yaitu Roh ini dia itu selalu beserta dengan dia, menyertai mereka terus-menerus, menyertai murid-muridnya terus-menerus. Yesus memahami bahwa tidak mudah bagi murid-muridnya dalam menjalani kehidupan ke depannya. Oleh karena itu, Roh Kudus diberikan untuk menyertai mereka. Tentu saja Yesus memahami banyak sekali persoalan, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh murid-murid. Saudara, kalau saudara saat itu sebagai salah satu murid Yesus dan mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus ini, kira-kira apa yang menjadi sikap kita, saudara-saudara? Bahwa nanti akan ada penolong yang lain yang gak seperti Yesus, dan dia itu akan selama-lamanya, dan bahkan dikatakan akan diam di dalam kamu. Pertama tentunya kita akan senang, tetapi dua juga akan bingung. Kenapa senang? Karena Yesus tidak meninggalkan begitu saja, tetapi akan memberikan penolong yang lain yang sama dengan Yesus. Kemudian bingungnya apa? Bingungnya seperti apakah penolong yang lain itu? Karena dikatakan selama-lamanya, beserta terus-menerus, lalu tinggal di dalam kamu. Kalau kita semuanya pembaca perjanjian baru, kita memahami, oh penolong yang lain adalah Roh Kudus yang dicurahkan. Tetapi saat itu mereka tentunya mengalami kesenangan dan kebingungan. Tetapi saudara-saudara, saat ini kita bersyukur bagaimana Yesus yang adalah guru dan juga firman Allah yang menjadi manusia yang telah selesai melakukan tugasnya itu benar-benar menepati janjinya dengan Roh Kudus. Penolong itu diberikan pas hari raya Pentakosta, sehingga saat ini kita bersyukur bersama-sama bahwa kita mempunyai penolong yang kayak seperti Yesus, yang kayak seperti dirasakan oleh murid-murid saat itu. Saudara, jikalau saudara-saudara orang percaya pada zaman ini, tentunya kita mengalami sukacita, penuh pengharapan. Karena apa? Karena yang dijanjikan oleh Yesus itu di saat kita percaya, maka ada beserta dengan kita selama-lamanya. Sehingga ada perlindungan, ada penghiburan, ada kekuatan. Dan
Di situ Yesus saat bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus selalu membela murid-muridnya. Penolong yang lain yaitu Roh Kudus itu juga memberikan pembelaan kepada kita. Di saat mungkin kita memperoleh ketidakadilan, maka Roh Kudus memberikan pembelaan kepada kita. Roh Kudus menuntun kita dan Roh Kudus menguatkan kita untuk kita senantiasa berharap dan percaya kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga marilah kita sebagai orang-orang percaya, kita boleh bersuka cita, kita boleh penuh dengan pengharapan, merasakan penuh pengharapan. Karena apa? Karena Roh Kudus, penolong yang lain itu diberikan kepada kita, menyertai selama-lamanya, menuntun di dalam kebenaran. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, penolong yang lain itu, Tuhan menjanjikan penolong itu. Yang kedua adalah diam di dalam hati orang percaya. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, di ayat 17. Saudara, memang dunia tidak bisa melihat Tuhan dan mengenal Tuhan, tetapi tidak sulit bagi dunia itu untuk melihat saudara dan saya. Saudara, pada saat Roh Kudus memimpin di dalam hati orang percaya, maka tentunya kehidupan orang percaya itu akan mengalami perubahan demi perubahan menuju keserupaan dengan Kristus. Roh Kudus itu akan bekerja sehingga orang yang didiami Roh Kudus itu akan mempunyai perubahan cara pandang, cara berpikir, perubahan tutur kata, sikap yang mencerminkan sebagai murid Yesus, yang mencerminkan orang-orang percaya di masa kini, mencerminkan orang-orang yang benar-benar dia itu hamba Kristus dan bukan hamba dosa. Saudara-saudara, saya menutup renungan saat ini dengan satu kisah bagaimana ada sepasang suami istri yang sudah tua tinggal di suatu desa terpencil. Mereka hanya mempunyai rumah yang sangat cukup sederhana. Mereka mempunyai baju yang bajunya terkadang ganti kadang enggak karena mereka miskin. Dan juga mereka makan kadang enggak karena keterbatasan ekonomi. Mereka mempunyai lahan sepetak yang bisa dipakai dan itu sangat kurang di dalam penggarapannya karena mereka sudah tua. Kemudian suatu kali ada seorang pemuda gagah perkasa yang datang ke rumah orang ini dan dia itu pengen bekerja. Pemuda ini pengen bekerja. Kemudian orang tua ini mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa menerima engkau bekerja di sini sedangkan aku tidak mempunyai sesuatu untuk membayar kamu. Tetapi anak muda ini mengatakan, tidak masalah, kalian tidak perlu membayar saya. Yang perlu kalian sediakan adalah cukup saya tinggal di rumah kamu. Kemudian benar saudara-saudara, di saat pemuda ini diperbolehkan tinggal di rumahnya, pemuda ini bekerja dengan keras, dia itu menggarap petak lahannya sehingga lahannya ini bertumbuh dan mulai ada perubahan, menghasilkan penghasilannya bisa lebih banyak dan lebih banyak. Kemudian juga dia membenahi rumahnya sehingga rumahnya itu yang dulunya bocor, dulunya tidak layak ditinggali, bisa ditinggali saudara. Kemudian juga mereka yang biasanya terkadang makan enggak, bisa makan. Bisa juga berganti baju setiap hari. Semenjak pemuda ini hadir tinggal di dalam rumah orang tua ini, maka ada perubahan-perubahan yang terjadi kepada dua orang ini. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semuanya seperti perumpamaan itu. Di saat Roh Kudus tinggal di dalam hati orang percaya, Roh Kudus itu akan mengerjakan hati orang percaya itu. Sehingga tentunya orang yang ditinggali Roh Kudus dalam hatinya, pastilah ada perubahan demi perubahan. Orang itu akan semakin mencintai kebenaran dan orang itu akan semakin menikmati kehidupannya bersama dengan Tuhan, akan merasakan damai sejahtera, sukacita di dalam keadaan-keadaan yang terkadang orang tidak merasakan. Orang dunia ini tidak bisa merasakan kedamaian sukacita, tetapi kita mampu merasakan. Oleh karena apa? Oleh karena Roh Kudus selalu menolong. Oleh karena Roh Kudus selalu menghibur, Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus menuntun di dalam segala kebenaran, sehingga kita dapat mampu memahami segala hal yang Tuhan izinkan dalam paradigma Tuhan, sehingga adanya selalu pengucapan syukur di dalam setiap orang yang dia itu ada Roh Kudus di dalam hatinya. Saudara-saudara, suka tidak suka, mau tidak mau, dunia itu berhak mengukur hidup kita sebagai orang Kristen. Apakah kehidupan kita itu mencerminkan pribadi Yesus atau tidak? Pribadi yang ditinggali Roh Kudus tentunya akan ada perubahan. Perubahan seperti apa?
perubahan menuju keserupaan dengan Kristus. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita.